محمد عثمان الإسحاقي ثم إلى حضرة الشيخ أحمد أصفار الإسحاقي ثم إلى روح المرحوم الحاج سنوي ثم إلى روح المرحوم الحاج علي الخصيب سنوي ثم إلى روح المرحوم شمس الهدى سنوي أن الله يغفر لهم ويرحمهم عند درجاتهم في الجنة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يدخلنا نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبركاتنا في بركاتهم وأخلاقنا في أخلاقهم على يمين ويمين صالحة دنيوية وأخروية السر وأسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhan al-mursalin wa ilhama al-malaikati al-muqarrabin. Jemaah majelis surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya ketika setelah terjadi perkawinan atau pernikahan Jabul antara Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah binti Wahab, itu Sayyidina Abdullah tidak langsung mengumpuli Sayyidah Aminah, tetapi diperintahkan oleh ayahanda beliau Sayyidina Abdul Muttalib untuk pergi ke suatu tempat yang mana di tempat itu ada danau. Diperintahkan untuk mandi di tempat itu sebelum mengumpuli Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah binti Wahab. Lalu pergilah, berangkatlah Sayyidina Abdullah. Ini merupakan ilham, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan lahir ini bukan manusia sembarang, ya. Manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku sudah menjadi Nabi ketika Adam masih berbentuk tanah. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW secara hakikat sudah menjadi Nabi ketika Adam masih berbentuk, tetapi kita ini yang harus kita bedakan. Diangkat menjadi seorang Rasul pada umur 40 tahun. Ya. Lalu berangkatlah Sayyidina Abdullah mandi di danau itu, yang mana danau itu diriwayatkan seperti air susu, kolam susu. Ya. Manisnya lebih manis daripada susu, harumnya lebih harum daripada aroma kasturi. Mandilah Sayyidina Abdullah di situ, kemudian pulang ke kota Makkah, lalu mengumpuli Sayyidah Aminah. Ketika pertama kali mencium kening Sayyidah Aminah, cahaya masuk ke dalam tulang sulbi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Imam Jalaluddin As-Suyuti melarang apabila kita
mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari sperma. Yang kita Suyuti, Jalul Al-Hafidh, ya. Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari cahaya. Ada sebagian umat Muslim yang tidak percaya, ya. Tapi kita golongan ahli sunnah wal jamaah harus percaya. Karena bukan manusia sembarang manusia, ya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dirasakan kegembiraan oleh paman beliau, yaitu Abu Lahab. Orang yang juga menentang paling keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad saja ditentang oleh orang yang paling dekat, ya. Jadi kalau kita dakwah ditentang oleh orang lain itu biasa, ya kan? Jadi Nabi Muhammad saja ditentang oleh pamannya sendiri. Tetapi ada suatu peristiwa yang dicatatkan di dalam kitab Bukhari. Ketika itu Sayyidina Muhammad SAW dilahirkan, budak yang bernama Thuwaibah. Ini mungkin sudah pada tahu, tapi kita ulang lagi karena judulnya itu menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Thuwaibah datang memberi kabar gembira kepada Abu Lahab, ya, bahwa telah lahir ponakannya yang bernama, waktu itu belum dikasih nama Muhammad, tapi ponakan laki-laki. Saking gembiranya, karena adatnya orang Arab, kalau ada yang datang memberi kabar gembira kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan diberikan hadiah. Sebagai hadiahnya, Thuwaibah ini dibebaskan sebagai budaknya Abu Lahab. Dia gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu di dalam kitab Bukhari dicatatkan sebuah riwayat Sayyidina Abbas bermimpi, ya, melihat keadaan Abu Lahab di alam barzakh. Ditanya oleh Sayyidina Abbas, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Keadaanku sangat tersiksa. Ini di dalam Bukhari, ya. Keadaanku ini sangat tersiksa, tetapi pada setiap hari Senin dari jari jemariku ini keluar air, sehingga aku dapat minum dari jemariku ini, sehingga ringanlah siksaku. Siksa kuburku menjadi ringan setiap hari Senin, karena bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Lalu seorang muhaddits, ya, Syamsuddin Ad-Dimishqi, beliau mengubah sebuah syair. Beliau katakan, "Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu bi tabbat yada fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain yukhaffafu anhu lis-surur bi ahmada fama dhanna bi 'abdin ladhi tula umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhida." Ini syair ini masuk akal sekali, ya, bagi kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Logis, ya. Kalau saja seorang Abu Lahab yang sudah pasti nas di Al-Quran, neraka, kekal di dalam neraka, ya, tetapi setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan seorang Muslim, ya, sepanjang umurnya ketika datang Maulid Nabi SAW dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, lalu dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab saja dapat keringanan siksa kubur, apalagi seorang Muslim yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang paling apa ya? Paling orisinal mungkin, ya.
Kalau di Al-Quran kan tafsir-tafsir ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, ya, katakanlah wahai Muhammad, atas kemurahan Allah dan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Lalu ulama menafsirkan rahmatnya Allah itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Jadi kita diharuskan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fariha, ada itu qaul, ya, maqalah itu. Orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi juga bergembira dengan orang tersebut. Baik, kita masuk saja pembahasannya, masih tentang takbiratul ihram. Faslun, sebuah fasal. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa ulumis salihin fid dharain. Faslun, sebuah fasal. Hadza ma warada min al-adhkari fi ad-du'a at-tawajjuh. Ya. Ini adalah apa yang telah dituliskan, ya, diriwayatkan di dalam hadis-hadis, adalah bagian daripada zikir-zikir di dalam doa tawajjuh atau doa iftitah, ya. Fa yustahabbul jam'u bainaha kulliha liman shalla munfaridan. Maka disunahkan bagi seseorang untuk dia menggabungkan bacaan iftitah itu. Kita kalau ngaji kemarin kita masih ingat Allahu Akbar kabira, ya. Alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai kepada Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyad, sampai habis. Maksudnya itu jamak, digabung semua. Kalau kita sholat sendirian dibaca panjang, maksudnya disunahkan, ya, sholat sendirian. Adapun walil imam idza adina lahul ma'mum, bagi orang yang berimam kalau dia diizinkan oleh makmumnya. Artinya apa? Artinya ya tidak mungkin imam itu minta izin kepada makmum yang satu persatu, tidak mungkin. Dia melihat situasi dan kondisi makmumnya. Kalau makmumnya itu ada orang bekerja di toko, ya dia perpendek sholatnya. Atau ada orang yang tua, ya dia perpendek sholatnya. Ya, dia baca iftitah yang pendek saja, tidak usah yang panjang, ya. Fa amma idza lam ya'dhanu lahu fala yutawwil alaihim bal yaqsiru ala ba'd dhalik. Kalau dia sekiranya melihat atau tidak dapat izin daripada makmum, tidak memungkinkan untuk dia baca panjang, maka dia memperingkas, memperpendek bacaannya. Dia ambil sebagian daripada doa iftitah itu, ya. Dan yang terbaik ringkasannya adalah dari wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman. Nah, itu sampai muslimin, ya. Sampai wa ana minal muslimin. Dan wa kadzalikal munfaridul ladzi yu'ziru at-takhfif, ya. Dan juga yang sholat sendirian, ya, kalau mau pendek, ya bacaannya itu aja, ya. Jadi tidak usah panjang-panjang. Kita ini kan sunnah. Wa alam anna hadhihi al-adhkar mustahabbatun fil fardhati wan nafilati. Ini doa-doa ini, azkar ini, iftitah ini disunahkan dibaca di dalam salat-salat wajib maupun salat sunnah, ya. Kalau kita meninggalkannya fi rakaatil ula amidan aw sahiyan, kita meninggalkan doa iftitah di rakaat pertama dalam keadaan sengaja atau lupa, ya,
maka tidak perlu kita mengulangnya lagi di rakaat kedua karena bukan pada tempatnya. Kalau kita melakukannya, saya baca aja langsung ya terjemahannya biar ringkas ya. Kalau kita melakukannya karena makruhan, maka itu makruh, tidak membatalkan sholatnya, ya. Adapun kalau dia masbuk, ya, kemudian dia mendapati imam di dalam rakaat yang pertama, dia tetap disunahkan, dia tertinggal nih bacaan masbuk, ya. Imam sudah baca surah, maka dia tetap disunahkan membaca iftitah, ya. Illa ayyakhafu, kalau sekiranya dia khawatir tidak tertinggal bacaan suratul Fatihahnya, tetap disunahkan. Tapi kalau seumpama dia tidak nuntut baca Fatihahnya, maka dia tidak boleh membaca iftitah, karena yang lebih wajib adalah membaca Fatihah. Tapi kalau sekiranya masih nututi, maka dia baca saja iftitahnya supaya didapat fadilah sunnah, ya, ibadat daripada dalam sholat berjamaah tersebut, ya. Kalau dia dalam keadaan masbuk dan imam tidak dalam keadaan berdiri, ya, mungkin imam dalam keadaan ruku, wa imma fis sujudi, wa imma fit tasyahhudi, ya, maka dia harus mengikuti apa yang dibaca oleh imam, ya. Tidak boleh dia membaca surat doa iftitah, ya. Kemudian di bawahnya ada perselisihan pendapat di dalam ulama mazhab Syafi'i. Apakah doa iftitah itu dianjurkan, disunahkan dibaca di dalam sholatul janazah? Wal asahhu annahu la yustahabbu li'annaha mabniyatun 'ala takhfif. Tidak dianjurkan, tidak disunahkan membaca surat doa iftitah di dalam sholat jenazah, karena sholat jenazah itu pekerjaannya itu harus diringankan atau diringkas, ya, diperpendek. Ini sudah tahu kita. Wa alam anna doa istiftah sunnatun laisa biwajibin. Ya, doa istiftah itu sunnah, bukan wajib. Kalau kita meninggalkannya tak perlu kita sujud sahwi. Dan sunnah kita membacanya dalam keadaan pelan. Ya. Kalau kita baca jahar, maka itu makruh. Kita baca nih keras nih doa iftitah, Allahu Akbar kabira, itu makruh, ya. Dan sholatnya tidak batal. Babu ta'awudz ma ba'da doa istiftah, ya. Ini ada bab membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum kita baca suratul Fatihah. I'lam anna ta'awudz ba'da doa istiftah sunnatun biltifaq. Ketahuilah bahwasanya membaca ta'awudz itu sunnah hukumnya atas kesepakatan para ulama. Wa huwa muqaddimatun lil qiraah, dan dia adalah muqaddimah untuk bacaan Al-Qur'an, ya. Didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Ya. Ini ada catatan, ya, ada catatan ini. Beda dengan ketika kita mau membaca Al-Qur'an di dalam sholat ataupun di luar sholat,
maka kita disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Di dalam kitab Haqqut Tilawah ada larangan ketika seorang penceramah atau pengkhotbah dia mengatakan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, kemudian dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu tidak boleh. Itu dilarang. Karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan bagian daripada Al-Qur'an. Karena dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi, itu dilarang. Itu tidak boleh. Itu berdusta atas nama Allah. Karena tidak ada di dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ada khatib yang masih bisa, berarti dia belum sampai baca kitabnya Haqqut Tilawah. Ini ilmu ya, luas ilmu. Jadi enggak kita tahu sedikit langsung oh ini sudah seperti samudra ilmu ini, membentang tanpa tepian. Ya. Kedalamannya tanpa dasar ilmu agama, apalagi fikih. Ya. Dan itu masuk logikanya betul. Secara logika bisa kita terima. Ya. Ketika seorang khatib mengatakan, saya kalau khotbah tidak pakai. Setelah saya baca itu, dulu masih. Ya. Karena seorang khatib ketika dia mengucapkan, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi mana ada? Ya. Tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran a'udzubillahi itu ada. Ya. Dia harusnya langsung qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim atau yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau baca sendiri, baca Al-Quran itu disunahkan membaca ta'awudz. Ya. Bahkan perintahnya dalam Al-Quran. Ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ma'nahu 'inda jamaahiril ulama, ya, ma'nahu 'inda jamaahiril ulama, maknanya di dalam pendapat jumhur, yaitu kebanyakan para ulama, ya kebanyakan, sebagian besar, ya. Idza aradtal qira'ata fasta'idz billah. Kalau kita ingin membaca, ya, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-lafzal mukhtar fi ta'awudhi, adapun lafaz yang terpilih di dalam ta'awudh adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu pendapat yang paling sahih, yang terpilih. Kemudian ada pendapat yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wala ba'sa bih, dan tidak apa-apa kalau kita mau pakai yang itu. Makanya imam itu disunahkan setelah dia baca iftitah, maka sebelum dia membaca suratul Fatihah disunahkan dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walakin al-mashhur huwa al-awwal. Pendapat yang paling terkenal, yang paling populer dan terpilih adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian warawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qabla al-qira'ati fi as-salah. Diriwayatkan dari Sunan Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha. Ini banyak ya riwayatnya ini. Jadi banyak sanad riwayatnya yang meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW sebelum membaca sebuah ayat, ya, atau Fatihah dalam salat,
beliau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitanir rajim. Apa rajim? Yang terkutuk ya. Sebenarnya yang terlempar, yang dilempari ya. Min nafsihi, dari nafas itu hembusan yang keluar dari mulut seseorang tanpa ada apa-apa. Kayak gitu loh. Gitu ya. Nafas namanya. Tiupan. Kalau nafsihi itu sesuatu yang keluar dari mulut seseorang bukan hanya hembusan, tapi ada seperti yang meludah. Ya. Di situ apa? Oh, itu maknanya nanti di bawah itu. Tapi secara harfiah artinya itu, ya. Wa hamzihi, dan godaannya, ya. Sama sebenarnya, riwayat ada dua ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa jaa fi tafsirihi fil hadits, dan hadis ini ditafsiri oleh para ulama, ya. Anna hamzahu, ya. Anna hamzihi itu diartikan sebagai kegilaan, yang junun, ya. Kegilaannya syaitan. Jadi Nabi berlindung dari itu. Wa nafsihi, dari kesombongannya syaitan. Wa nafsihi asy-syi'ra, mantra-mantranya syaitan. Ya. Ini ulama menafsirkan daripada perkataan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Faslun i'lam anna ta'awudha mustahabun laysa biwajib. Ketahuilah bahwasanya ta'awudh, ya, membaca ta'awudh itu sunnah, bukan satu kewajiban. Kalau kita meninggalkannya, lam ya'tham, tidak berdosa. Wala tabtulu salatuhu, dan tidak membatalkan salatnya. Cuma kita perlu tahu, ya, apa yang sunnah di dalam sholat, ya, apa yang rukun di dalam sholat, itu kita harus tahu. Jangan sesuatu yang rukun dianggap sunnah, yang sunnah dianggap rukun, ya. Bisa tidak karu-karuan nanti ibadahnya, ya. Kalau kita meninggalkannya amdan au sahwan, dengan sengaja atau lupa, maka tidak perlu kita sujud sahwi. Maka itu at-ta'awudz itu disunahkan fi jami'is shalawatil faraid. Disunahkan di setiap sholat wajib maupun sholat sunnah, dan juga disunahkan di dalam sholatul janazah alal ashah, dari pendapat yang paling sahih, ya. Dan juga disunahkan dibaca lil qari'i kharijis salati bi ijma'i aidan, ya. Yaitu kalau kita membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk berta'awudz, ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini saya rasa ini pembahasannya tidak terlalu berat, ya. Kita udah paham, ya. Cuma kadang kita melupakan itu sunnah. Makanya di bulan Maulid ini, kalau bisa kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang banyak kita tinggalkan, ya. Apapun itu,
Itu supaya agar kita, orang yang menggampangkan sunnah Nabi, maka dia akan gampang juga terjerumus ke dalam perkara yang haram. Dia gampangin nih sunnah, nanti dia gampang terjerumus pada perkara yang haram. Tapi kalau dia menganggap sunnah Nabi itu sesuatu yang sangat penting untuk dia jalankan, maka yang haram itu maka lebih dia berhati-hati lagi. Pasti dia akan menjauhi. Ya? Orang begitu, biasa begitu. Ini gampang sunnah. Nah, itu sunnah digampangkan, maka dia gampang juga terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap remeh sunnah. Ya? Banyak. Salah satu daripada kesialan seorang Muslim, ya, ada satu riwayat, ya, salah satunya adalah ada 3 orang itu, yang salah satunya adalah at-tariku ala sunnati, orang yang tahu sunnahku, dia tahu nih, tapi dia meninggalkannya. Dia tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Dia tahu qabliyah, duhur, tahu dia, tapi ditinggalkan. Nah ini orang nggak bisa melihat wajahnya Nabi. Itu kan ada 3, pernah saya isi di sini saya. Ya. Yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tua, at-tariku ala sunnah. Ya. Yang kemudian yang ketiga, ketika diucapkan namaku dia tidak mau bersalawat kepada. Ini fawaidun liman lam yarawni yaumil qiyamah. Celaka orang yang sudah wajahnya Nabi saja dia tidak bisa lihat. Bagaimana dia mendapatkan minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW? Ya, itu sudah kerugian yang besar. Ya. Dia tahu sunnahnya Nabi, tahu dia siwak, ya, tapi dia tidak mau pakai siwak karena dia menganggap tidak penting, ya, tidak penting. Ya. Hanya sunnah, artinya ditinggalkan tidak mengapa, padahal ditinggalkan rugi. Yang benar itu, ya. Kalau wajib mah biasa, memang sudah wajib. Ya. Sunnah ini yang ada. Alhamdulillah, kalau sudah nikah harusnya lebih giat sholat. Yang awalnya qabliyahnya cuma duhur cuma 2 rakaat, kalau sudah nikah itu harus 4. Ya. Duhanya itu harus lebih ditingkatkan. Nah. Karena orang yang sudah nikah itu lebih khusyuk dia ibadah. Harusnya begitu. Ya. Harusnya lebih khusyuk. Maka dalam syarat imam itu, kalau seorang imam dua-duanya, yang satu fasih, yang satu juga fasih, dia faqih dalam agama, faqih, dia sama-sama faqih, maka dilihat yang mana yang paling cantik istrinya, maka itu yang terakhir. Karena kalau yang cantik istrinya, maka dia lebih khusyuk. Sampai segitu fikih itu, ya, halusnya fikih itu, ya. Ngantuk sebenarnya itu. Jadi itu, ya, sunnahnya Nabi penting, ya. Sunnahnya Nabi itu penting. Yang kita bahas di sini kebanyakan memang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak orang menganggap remeh sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, dimulai dari kecil kan kita sudah ngaji tuh, masuk masjid, ya, bagaimana Nabi itu masuk masjid, ikuti. Ya. Minum dengan tangan kanan. Kalau ada kiai yang sudah minum dengan tangan kiri, maka itu dahulunya tidak boleh diikuti. Karena dia sudah menyelisih dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatikan saja. Itu yang paling remeh, paling gampang, ya. Masuk kamar mandi bagaimana? Ingat Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu sudah pasti dalam fadilah yang sangat besar. Dan kita akan gampang kalau sudah menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ketenangan batin itu akan datang dari kita. Hadirkan Nabi Muhammad, ya. Setiap hari dalam kehidupan kita, mau pakai baju kita ittiba, masuk tangan kanan, ya, lepas dengan tangan kiri, niatkan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena siapa lagi yang mau kita ikuti di dunia ini? Dan
Nabi Muhammad SAW itu adalah harapan terakhir bagi kita. Coba kita pikir kita punya ibadah, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ibadah? Tidak ada. Sholat kadang kita terpaksa untuk menggugurkan kewajiban. Sholat kadang kita terpaksa. Jadi tidak ada yang bisa kita harapkan nanti di yaumil mahsyar kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk supaya kita dekat dengan Nabi, hidupkan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pandangan kasih sayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akhir-akhir ini memang jarang sekali buka kitab, mohon maaf ya. Jadi kurang mendalam. Iya. Pator. Mandi subuh terus pator ini.